Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Amanda Fania dengan NIM 212410102014, dan di sini saya akan mempresentasikan tugas dari pemrograman berbasis mobile dari kelas B. Baik, yang pertama di sini saya akan melampirkan bukti keberlangsungan saya mengikuti acara dari West Lecture How Do I Start My Own Startup. Selanjutnya yang pertama yaitu ringkasan dari materi How do I start my own startup? Jadi, Profesor Andrea selalu mencantumkan Amazon sebagai contoh dari perusahaan yang sukses, yang di mana Amazon mempunyai prinsip bahwa mereka market atau customer oriented dan benefit or value proposition, yang di mana tujuan utama dari setiap perusahaan harus menghasilkan nilai pelanggan yang lebih unggul dari pesaing. Jadi di sini Profesor Andrea selalu saja menganut prinsip di mana customer experience. Apa itu customer experience? Customer experience merupakan kunci yang sangat penting yang biasa disingkat CX ini merupakan komponen terpenting dalam transformasi digital dan dapat digambarkan sebagai jumlah dari semua pengalaman dan emosi terkait yang muncul melalui persepsi satu kali atau berulang dalam interaksi antara pelanggan dan sistem atau produk dan layanan perusahaan serta pemangku kepentingannya. Jadi intinya, jadi salah satu kunci penting dalam membuat sebuah produk adalah berdasar pada customer experience yang dimana kita dapat mengerti apa kebutuhan dan keinginan dari pelanggan-pelanggan kita dan juga kita dapat mengetahui dari berdasarkan pengalamannya mereka masing-masing. Next, di sini ada beberapa faktor kesuksesan. Yang pertama yaitu mereka menyelaraskan strategi inovasi dengan strategi bisnis. Yang kedua, mereka menciptakan dukungan budaya di seluruh perusahaan untuk inovasi. Yang ketiga, kepemimpinan mereka yang sangat terlibat atau berpengaruh dengan inovasi yang sedang dijalankan. Yang keempat, mereka mendasarkan inovasi pada wawasan dari mereka dari para pengguna. Jadi yang di mana sebelumnya saya katakan, mereka yaitu menggunakan user experience. Lalu yang kelima, mereka dengan ketat mengontrol pemilihan proyek di awal proses inovasi. Lalu yang keenam, mereka unggul di masing-masing lima karakteristik pertama yang sebelumnya sudah saya ucapkan ini, dan mampu mengintegrasikannya untuk menciptakan pengalaman pelanggan yang unik dan dapat mengubah pasar mereka. Maksudnya pengalaman pelanggan yang unik di mana itu berbeda dari yang biasanya. Jadi di sana para pelanggan atau user ini bisa mendapatkan suatu pengalaman yang berbeda dan yang unik ya dari yang biasanya mereka dapatkan. Jadi di sini adalah beberapa faktor kesuksesan dari beberapa startup atau perusahaan. Lalu di sini juga ada yang hampir sama seperti sebelumnya, lalu ini lebih jelas lagi bahwa perusahaan yang sukses itu selalu yang pertama mendengarkan pelanggan mereka. Jadi mereka selalu saja mendengarkan pelanggan mereka sendiri, tidak mengambil berdasarkan opini mereka sendiri. Yang kedua yaitu fokus dalam memberikan nilai daripada memberikan produk. Jadi di sini mereka berusaha memberikan value atau nilai sesuai yang mereka inginkan. Lalu yang ketiga di sini mereka mengambil dari hipotesis dan juga mengujinya. Yang keempat, membuat keputusan berdasarkan data, bukan sensitivitas. Jadi mereka mengambil atau membuat keputusan itu harus mencari data-data dari permasalahan atau data-data dari yang dibutuhkan oleh customer atau user yang akan mereka layani. Lalu yang kelima yaitu temukan proposisi nilai yang luar biasa dan membangun ekosistem. Nilai yang luar biasa di sini, maksudnya kita harus mempunyai nilai. Seperti yang nomor dua, fokus dalam memberikan nilai, yang dimana di sini kita harus menemukan proposisi nilai yang tidak biasa saja, yang tidak umum-umumnya. Jadi kita harus memberikan nilai yang unik atau luar biasa. Lalu di sini membangun ekosistemnya. Yang keenam yaitu fokuskan strategi mereka pada kualitas kepemimpinan. Jadi kepemimpinan itu sangat berpengaruh, seperti yang dijelaskan sebelumnya bahwa kepemimpinan itu sangat berpengaruh dalam proses pengembangan inovasi atau dalam pengembangan startup. Yang terakhir atau yang ketujuh yaitu tingkatan pendapatan sebelum meminimalkan biaya. Lalu di sini ada rangkuman yang terakhir, yaitu metode yang dapat digunakan dalam membangun sebuah produk. Jadi di sini ada dua tipe yang berdasarkan dari apa yang sudah saya lihat dari materi yang saya dengarkan. Yang pertama yaitu design thinking, dan di sini ada 5 proses. Jadi yang pertama ada empathize, yang kedua ada define, yang kedua ada ideate, 4 prototype, dan yang kelima ada test. Yang pertama empathize itu di mana kita di sini berusaha mengempatikan diri kita atau mengerti kebutuhan dari para user kita. Jadi di sini kita berusaha mengerti apa itu yang mereka inginkan, seperti itu. Lalu yang kedua ada define, yaitu kita mendefinisikan permasalahan atau sebuah requirement dari mereka. Jadi setelah kita melakukan proses empathize, kita melakukan wawancara dengan mereka, kita berusaha mengerti user kita apa yang mereka mau. Lalu yang kedua di sini kita berusaha mendefinisikan beberapa rangkuman atau beberapa permasalahan yang sudah kita dapat. Setelah kita mendefinisikan permasalahan ataupun apa yang mereka inginkan, ketiga kita ada idea. Idea di sini kita harus
berusaha mencari ide-ide atau solusi dari permasalahan atau apapun yang mereka inginkan, apapun yang user inginkan. Setelah kita mengumpulkan ide, kita menemukan ide itu, kita membuat ide itu menjadi satu ide saja, jadi kita kumpulkan dari tim kita, lalu di sana kita mencari ide yang terbaik dari semuanya. Yang keempat ada prototype yang di sini kita berusaha atau memulai untuk mendesain, jadi kita berusaha membentuk bagaimana tampilan dari ide-ide yang sudah kita buat sebelumnya dalam bentuk prototype atau dalam bentuk sebuah produk. Dan produk itu masih belum final, of course ya. Dan yang kelima di sini ada tes. Jadi kita setelah melakukan prototype dan kita sudah membangun produknya kita, di sini kita langsung aja melakukan testing apakah itu bekerja dengan baik dan sesuai dengan requirement dari customer kita sebelumnya. Lalu yang kedua di sini ada Lean Startup. Di sini adalah metode yang kedua dan yang berdua ini kita mulai dari build. Jadi yang build ini pasti dalam perusahaan itu atau startup mereka sudah mempunyai produk sebelumnya. Nah, produk itu dalam bentuk MVP. Ya, produk itu pasti berdasarkan dari ide yang sudah mereka bangun sebelumnya. Nah, setelah mereka sudah membuild atau mempunyai produk itu yang masih sederhana yang belum kita tahu bagaimana kira-kira itu sudah benar atau tidak, kita di sini measure. Jadi kita memastikan kepada para usernya apakah sudah benar seperti ini. Jadi kita melakukan semacam validasi kepada para user dan kita membutuhkan feedback dari mereka. Jadi baik itu feedback buruk atau baik. Nah, jika iya kita pasti mendapatkan sebuah data validasi yang dimana akan lanjut ke bagian learn. Learn ini kita akan memutuskan apakah kita akan menghentikan produknya sampai sini karena feedback yang sangat negatif atau kita akan mengembangkannya karena feedback yang sangat positif. Seperti itu. Nah, Lean Startup ini juga dibagi menjadi dua, jadi bukan dibagi sih. Jadi ada desain sprint yang di sini kita melakukan sprint yang berhubungan dengan metode agile, yang di mana mereka biasanya melakukan Scrum atau Scrum itu biasanya ada beberapa sprint dalam melakukan pekerjaan tersebut, pengerjaan produk tersebut. Jadi Lean Startup ini mereka lebih membutuhkan sebuah metode yang iterasi dan juga mereka mengerjakannya dengan cara yang lebih cepat dan berfokus pada keinginan customer. Next di sini ada final project ideas atau ide dari final project. Jadi di sini saya menggunakan metode design thinking. Yang pertama saya menggunakan empati, jadi saya bertanya secara singkat atau melakukan wawancara dengan orang tua saya yang merupakan ayah saya sendiri dan dia bekerja di puskesmas. Lalu yang kedua, setelah saya melakukan wawancara dan saya menemukan permasalahan yang ada di puskesmas, saya mendefinisikan permasalahan tersebut. Kita mencari tahu permasalahannya ternyata di sini yang di mana ada beberapa permasalahan ya seperti panjangnya antrian di puskesmas serta keterlambatan dari pasien yang menghambat keberlangsungan antrian. Selain itu juga konsultasi yang selalu dilakukan secara offline yang tidak efisien karena harus mengantri ya dan takutnya buru-buru dan tidak menghasilkan konsultasi yang baik serta pendaftaran dan penginputan data dari pasien yang membutuhkan waktu yang sangat lama. Lalu di sini ada ideate, di sini saya berusaha memecahkan permasalahan tersebut melalui ide-ide yang ada di kepala saya dan lalu saya kumpulkan ide tersebut menjadi satu hal yang bisa memecahkan permasalahan tersebut, yaitu membuat sebuah aplikasi untuk mempermudah pendaftaran pasien, pendaftaran antrian secara online agar tidak perlu mengantri, dan juga dapat meninjau nomor antrian agar tidak terjadi keterlambatan sebelumnya. Selain itu juga ada konsultasi secara online. Di sini ketiga ada tahapan saya dalam memperoleh ide. Sebelumnya sudah saya jelaskan, tapi di sini akan saya jelaskan lebih lengkapnya menurut dengan pemahaman saya dan apa yang saya lakukan. Jadi yang pertama, saya tidak langsung melakukan wawancara. Jadi saya mencari permasalahan umum dulu di internet. Kira-kira ada apa yang ada di Indonesia yang bisa saya pecahkan, tapi tidak terlalu luas cangkupannya. Nah, karena di sini saya berusaha mencari permasalahan umum di internet dan itu ternyata tidak terlalu berhasil, selanjutnya saya bertanya dengan orang sekitar saya yang ternyata adalah orang tua saya sendiri yang bekerja di puskesmas. Dan karena papa saya di sini itu sudah pernah mengajukan sebuah aplikasi yang kira-kira berhubungan dengan nomor antrian, saya mempunyai ide, oh gimana kalau saya mendefinisikan permasalahan tersebut. Nah, sebelum mendefinisikan, tentu saya menemukan permasalahan yang ada dan kita lanjut nomor tiga, menemukan permasalahan yang ada setelah saya melakukan wawancara dengan orang tua saya, dengan ayah saya. Yang dimana beberapa permasalahan yang sudah saya sebutkan sebelumnya. Yang keempat, proses mencari solusi dan ide dari permasalahan yang sudah disebutkan sebelumnya. Dan saya juga sudah menjelaskan solusi dan ide yang sudah saya berikan sebelumnya. Lalu yang kelima, saya baru menemukan ide yaitu berupa aplikasi yang dapat menyelesaikan beberapa permasalahan tersebut, yaitu sebuah aplikasi mobile yang bisa mempermudah semua bentuk antrian dan juga konsultasi dan pendaftaran melalui aplikasi saja. Nah, untuk YouTube link-nya akan saya cantumkan sebentar lagi. Jadi, thanks, sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada tutur kata kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.